Shalom saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis di dalam Efesus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-22. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu yang selalu hadir dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, satu kerinduan kami mau dengaran akan firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Efesus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-22. Begini firman Tuhan, dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena Dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sekeluarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita saat ini adalah kesatuan dan damai di dalam Kristus. Hasadaun apa hadamaion ibagas Kristus. Hal yang menarik yang mau dinyatakan adalah, kalau bahasa aslinya mengatakan en Christo, di dalam Kristus. Saudaraku, banyak hal yang bisa mempersatukan kita. Banyak hal yang mungkin alasan kita dipersatukan dalam kehidupan kita. Mungkin dipersatukan oleh hobi yang sama. Mungkin dipertemukan oleh tujuan yang sama. Mungkin dipersatukan oleh orang lain di antara kita. Mungkin dipersatukan juga oleh daerah asal kita, tempat kita lahir. Atau juga dipersatukan oleh hubungan darah. Bentuk kesatuan banyak terdapat dalam kehidupan kita. Tapi kesatuan-kesatuan itu Tuhan mau lebih dari itu. Kenapa? Ketika kita bicara dipersatukan itu hanya karena hobi, hanya karena latar belakang kesukuan, hanya karena tempat asal, hanya karena
permargaon, maka itu tidak akan bertahan lama. Maka itu tidak akan bertahan kuat. Maka itu akan bersifat sementara atau gampang untuk tergerus. Paulus melalui kehidupannya di tengah-tengah kehidupan jemaat Efesus pada saat itu mau mengatakan, biarlah persatuan kita itu, biarlah kesatuan umat itu dipersatukan di dalam Kristus. Itu yang harus menjadi dasar kita di dalam sebuah kata kesatuan dalam kehidupan kita. Sama seperti sebuah jemaat. Ketika Anda berjemaat, ketika Anda berada di dalam satu tubuh gereja, tapi bukan disatukan oleh Kristus, tapi bukan dipersatukan oleh iman di dalam Kristus, oleh baptisan yang satu di dalam Kristus, oleh nama Allah Bapa, maka itu tidak akan kuat. Maka itu akan gampang untuk terpecah. Makanya kita suka mendengar ada orang yang mau pindah-pindah, seperti seperti kutu loncat, bangun gereja, tidak cocok di sini dia pindah ke gereja yang lain, kalau tidak terpilih di sini dia bangun gereja yang lain, atau tidak cocok di sini dia mencari-cari yang lain lagi, sehingga ada gereja Kristen jalan-jalan, gereja Kristen pindah-pindah, GKPP atau GKJJ gitu ya. Itu artinya engkau dipersatukan dengan umat itu, engkau dipersatukan dengan komunitasmu, bukan dipersatukan oleh Kristus. Saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kenapa hal ini perlu dipertegas oleh Paulus kepada jemaat Efesus? Karena memang pada saat itu masih juga terjadi situasi perpecahan, situasi pengkotak-kotakan, situasi ada yang menganggap dirinya lebih dari orang lain. Ada yang menganggap bahwa dialah yang pantas, lalu orang lain tidak pantas. Ada yang menganggap bahwa sukunya, etnisnya, itulah etnis yang diberkati oleh Tuhan. Bahkan lebih dalam lagi mengatakan bahwa hanya orang Yahudi, hanya orang Israel saja yang memiliki keselamatan itu, yang memiliki anugerah itu, bahkan menjadi pemilik dari surga itu. Lalu yang lain tidak. Bisa kita bayangkan hal seperti itu ketika itu terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Kalau sempatlah Tuhan Yesusmu hanya berpikir sesederhana itu, kalau sempatlah anugerah Tuhan Yesus itu hanya sesederhana itu, bahwa karya keselamatan itu, kematian Yesus di kayu salib itu hanya untuk bangsa pilihan Israel, hanya untuk orang Yahudi, lalu kemana lah kita ini? Masa kita semua harus masuk neraka? Masa kita harus menjadi kayu bakar di neraka? Dan hal yang lebih menggelitik lagi, dan hal yang lebih membuat kita tersenyum, nyeleneh, tidak lain adalah ketika itu orang Yahudi membuat pengkotak-kotakan itu hanya dengan bersunat atau tidak sunat. Artinya apa? Orang Yahudi mulai mengkristalkan bahwa tanda lahiriah itu, sunat itu menjadi bagian segala-galanya. Makanya dikatakan bahwa bersunat dan yang tidak bersunat. Padahal Tuhan Yesus mau, padahal Paulus mau, kita bukan dibedakan, kita bukan justru diselamatkan hanya persoalan tanda lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Kata ayat 11 itu.
Paulus tidak mau kita berada di dalam situasi itu. Jemaat Efesus juga, Paulus tidak mau berada di dalam pemahaman itu. Terlalu kerdil sekali iman kita, terlalu sederhana sekali bertuhan Yesus itu, memperoleh keselamatan itu, kalau hanya dibatasi oleh masalah sunat atau tidak sunat. Bukankah itu hanya sebuah lahiriah saja, tanda lahiriah saja, bahkan itu dikerjakan oleh tangan manusia. Saudaraku di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan ini mengajak kita ketika Paulus mengatakan, karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat. Artinya Paulus tidak mau ada pengkotak-kotakan itu di dalam sebuah jemaat. Ada pribadi yang merasa lebih, ada pribadi yang merasa lebih pantas. Dan itu menjadi sebuah akar persoalan, akar perpecahan di tengah-tengah kehidupan kita. Ketika seseorang menganggap dirinya lebih daripada orang lain, dirinya lebih pantas, dirinya lebih diperhitungkan daripada orang lain, tidak akan ada kesatuan di sana. Tidak akan ada kedamaian di dalam situasi itu. Tapi Paulus mengatakan bahwa kita dipersatukan di dalam Kristus. Kita dipersatukan itu bukan dipersatukan oleh gedungnya, tapi dipersatukan oleh darah Kristus. Dipersatukan oleh kematian Kristus yang memberikan keselamatan itu. Oleh sebab itu, Paulus mengatakan, di dalam Yesuslah ada damai sejahtera itu. Di dalam Yesuslah ada kedamaian itu. Sehingga tidak ada lagi istilah bahwa engkau orang jauh dan saya orang dekat. Dikatakan orang jauh karena dianggap bukan menjadi pewaris kerajaan Allah itu, bukan penerima karya keselamatan itu. Karena dianggap jauh itu adalah orang kafir yang tidak percaya Yesus dan tidak mengenal Tuhan Yesus. Makanya penegasan itu, dipersatukan itu hanyalah di dalam Kristus. Kedamaian, damai sejahtera itu hanya di dalam Kristus. Sebab di dalam kematiannya lah, sebab oleh darah Yesus lah, kita dipersatukan. Tidak ada lagi istilah jauh dan dekat. Tidak ada lagi istilah bangsa pilihan dengan bukan bangsa pilihan. Tapi dikatakan di dalam Dialah, di dalam Yesuslah kita dipersatukan. Dan oleh kematian Tuhan Yesus itu dikatakan oleh ayat yang ke-14 itu, tembok pemisah itu, perseteruan itu dihancurkan. Makanya luar biasa sekali ya. Dulu suka dengarnya di Siantar atau di mana itu ya, yang ada ya orang jualan lalu teriak-teriak, yang jauh mendekat, yang dekat dirapatkan gitu ya. Mau mengatakan bahwa jangan lagi berbicara tentang perpecahan, jangan lagi berbicara tentang sesuatu yang jauh dan menganggap dirimu eksklusif dan berbeda dengan orang lain. Tidak, kasih Yesus itu merobohkan pemisah itu. Darah Yesus itu mempersatukan perseteruan itu. Maka Tuhan mau kita dipersatukan oleh darahnya. Kita dipersatukan di dalam Kristus. Dan hal yang luar biasa dikatakan oleh ayat yang ke-15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Artinya apa?
Orang-orang Yahudi pada saat itu, orang Israel pada saat itu begitu mengagungkan hukum Taurat, bahkan sedikit lebay dengan menghadirkan dalil-dalil dan penjabaran-penjabaran sampai beratus-ratus nas lagi, beratus-ratus ayat lagi oleh penjabaran dari 10 hukum Taurat. Tapi Tuhan Yesus mengatakan bahwa di dalam Dia Tuhan Yesus membatalkan hukum Taurat itu. Apakah itu bertentangan dengan Matius itu? Tidak. Di Matius disebut bahwa Tuhan Yesus datang untuk menggenapinya. Lalu kenapa di sini dibatalkan? Enggak. Tuhan Yesus mau mengatakan melalui Paulus yang dibatalkan, yang dipatahkan adalah ketika sesuatu yang bersifat seremonial itu bicara tentang sunat, bicara tentang makanan haram dan tidak haram, tapi bicara tentang moral, hukum Taurat itu tetap menjadi patokan. Jadi ini bersifat sesuatu yang seremonial, bahwa kita didamaikan, kita disatukan, kita dianggap di hadapan Tuhan Yesus. Bukan bicara tentang sunat atau tidak bersunat, bukan bicara tentang makanan haram dan halal, tapi kita diciptakan untuk disatukan di dalam Kristus. Dan hanya darah Kristuslah yang memberikan kedamaian itu di dalam kehidupan kita. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Paulus mengajar jemaat di Efesus itu untuk memahami bahwa dahulu mereka seperti apa, tapi sekarang oleh darah Yesus itu mereka menjadi pribadi yang terpilih. Mereka menjadi berbalik 180 derajat, sehingga mereka dianggap dan sama dengan bangsa pilihan itu. Oleh sebab itu, saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah pada saat ini tidak ada lagi diskriminasi ini. Yang ada adalah keluarga Allah. Yang ada adalah komunitas orang percaya. Yang ada hanyalah warga kerajaan Allah, bukan lagi warga kerajaan dunia ini yang membeda-bedakan, yang mengkotak-kotakan. Tapi kita adalah warga kerajaan Allah, dan kita dibangun di dalam bait Allah. Kita berada di dalam kediaman Allah. Itulah gereja yang sesungguhnya. Gereja tubuh Kristus yang dibangun, yang disatukan, bukan karena liturgi, bukan karena organisasi, bukan karena denominasi, tapi karena iman kita kepada Yesus yang menjadi batu penjuru gereja. Nabi, imam pada saat itu perjanjian lama, benar, itu dibutuhkan. Tapi biarlah kita disatukan oleh kepala gereja itu, Yesus Kristus itu. Jadi bukan berbicara tentang apa doktrinmu, apa denominasimu, tapi sudahkah kita berdiam serta dipersatukan di dalam Kristus. Firman Tuhan menjadi kekuatan bagi setiap kita. Lalu kita sampai kepada tema itu, kesatuan dan kedamaian. Bukankah itu menjadi sebuah kerinduan dan keinginan setiap orang pada saat ini? Sama seperti doa Tuhan Yesus di kitab Yohanes itu, ut omnes unum sum, agar kita menjadi satu. Tapi saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita memahami bahwa kesatuan dan kedamaian itu adalah kata kerja, adalah sesuatu yang harus dilakukan, adalah sesuatu yang harus dikerjakan. Maka apa yang bisa kita lihat dalam kebenaran firman Tuhan ini? Marilah yang pertama, kita jangan hanya cinta damai, kita jangan hanya cinta kesatuan, tapi jadilah pembawa kesatuan itu, jadilah pembawa kedamaian itu. Bukankah itu yang dikatakan oleh firman Tuhan itu? Berbahagialah pembawa damai. Dimanapun engkau berada, dimanapun hadirmu, hadirkanlah kesatuan itu, nyatakanlah kedamaian itu, lakukanlah kedamaian itu. Hal yang kedua, di situasi COVID-19 ini, situasi corona yang begitu mencekam ini,
Bagaimanakah tingkat kesatuan dan kedamaian kita? Apakah kita menganggap orang lain yang terpapar itu juga bagian dari kita, sehingga diri kita tergerak untuk berempati kepada mereka? Ataukah kita justru bukan mempersatukan, malah justru mengkotak-kotakan? Oh, itu bukan jemaatku. Oh, itu bukan saudaraku. Oh, itu jemaat syanu. Oh, itu bukan dari kampungku. Begitukah? Tapi marilah kita di dalam situasi ini justru menghadirkan kedamaian itu, menghadirkan kesatuan itu, siapapun orangnya. Kita harus satu di dalam Kristus. Lalu apa yang ketiga? Yang ketiga, seperti apa yang dikatakan oleh Paulus? Ingatlah siapa engkau dahulu. Artinya apa? Sebagai pribadi yang diberkati oleh Tuhan, sebagai pribadi yang telah ditangkap Tuhan, yang telah dipilih Tuhan, marilah mencoba selalu untuk berefleksi dalam kehidupan ini. Sekali-sekali lihatlah ke belakang. Siapa dirimu dahulu? Lalu siapa dirimu saat ini? Yang diberkati Tuhan dengan segala sesuatu yang Tuhan nyatakan begitu indah hadir di dalam kehidupanmu. Satu dan damai. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi kuat kami. Kami mau menghadirkan kesatuan dan kedamaian itu, sehingga setiap kami menjadi pelaku-pelaku di dalam kesatuan dan kedamaian itu. Dalam kasih-Mu Tuhan Yesus, penyahkan Tuhan virus corona. Amin.